Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang seperti hazard dari rancangan bencana pertanahan. Untuk nama anggotanya sendiri ada Dinoforacea, satu Multinoctavia, Octavia, 37, ada Selina Okta Effendi, TM136, dan Novel adalah 58. Baiklah, untuk kontennya sendiri ada satu pemeriksaan dan pengujian di aplikasi buatan atau manufaktur. Untuk yang kedua ada pemeriksaan dan pengujian bejana tekan untuk mendapatkan isi pemakaian. Dan ketiga ada pemeriksaan wajib bagi bejana tekan. Yang pertama untuk pemeriksaan dan pengujian di aplikasi pembuatan manufaktur. Baiklah, untuk secara umum sendiri, berdasarkan Undang-Undang tahun 1970 tentang keselamatan kerja, maka pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja ketiga terhadap bejana akan dimulai dari tahap perencanaan selama pembuatan, pengangkutan atau peredaran pemakaian dan pemeliharaan. Untuk pemeriksaan pembuatan aplikasi ada pabrik pembuat atau pemanufaktur harus memiliki pengesahan perencanaan atau desain untuk gambar rencana terlebih dahulu dan semua sertifikat atau dokumen. Kita menetapkan prosedur kerja. Samping itu, lembar pengesahan harus teliti secara cermat. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya ada sertifikat material, di mana semua bahan yang digunakan dalam konstruksi atau pembuatan bejana bertekanan harus mempunyai sertifikat yang disahkan oleh instansi atau badan yang berwenang mengeluarkan sertifikat bahan. Kemudian selanjutnya ada prosedur pengujian. Nah, penelitian dilakukan berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persiapan pengujian, kemudian yang kedua, ada kalibrasi, tempat atau daerah, kerja maksimum dari pedoman tekanan, temperatur, dan perekam tekanan. Kemudian yang ketiga, ada medan uji, keempat, cara pengisian dan pemadatan, kelima, tekanan uji dan holding time, kemudian yang keenam, ada cara pengosongan dan pembersihan. Selanjutnya ada pemeriksaan dan pengujian bejana tekan untuk mendapatkan izin pemakaian. Secara umum, pemeriksaan dan pengujian pertama di tempat kerja setelah selesai pemasangan instalasi. Mana di sini pada prinsipnya izin pemakaian bejana tekan hanya dikeluarkan satu kali selama bejana tekan tersebut masih beroperasi atau dapat digunakan dalam proses produksi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Iya, baik. Selanjutnya di sini ada meneliti dokumen publikasi atau pembuatan. Jadi di sini meneliti dokumen teknis pembuatan bejana tekan dari perusahaan atau pabrik pembuat termasuk pemeriksaan dan pengujian selama pembuatan sesuai yang disyaratkan, yaitu meliputi ada 7 itu. Yang pertama adalah sertifikat material yang digunakan, lalu ada perhitungan kekuatan konstruksi, gambar desain atau konstruksi, kemudian ada laporan hasil pemeriksaan tidak merusak atau NDT, kemudian ada laporan hasil pengolahan panas atau bila ada, 6 sertifikat kalibrasi alat pengaman bila ada, dan yang ketujuh yaitu sertifikat pengelasan meliputi prosedur pengelasan dan hasil pengujian prosedur pengelasan, serta sertifikat dari juru las itu sendiri.
Ya, selanjutnya yaitu ada pengujian pemadatan atau pressure test dari pemeriksaan meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu ada sertifikat kalibrasi dan identifikasi dari pedoman tekanan bila disyaratkan, lalu ada bagian kerja maksimum dan lokasi pedoman tekanan dan perekaman tekanan, lalu ada tekanan uji pada pedoman tekanan dan perekaman tekanan, yang terakhir yaitu adalah pengujian untuk melakukan pemeriksaan kebocoran dan perubahan bentuk pada daerah atau bagian yang kritis pada tekanan pemadatan dan sesudah dari pemadatan itu sendiri. Kemudian di sini ada pemeriksaan wajib bagi setiap bejana tekan, di mana dalam subbabnya yaitu ya lanjut. Jadi di sini ada pemeriksaan wajib bagi setiap bejana tekan, di mana salah satu subbabnya yaitu ada pemeriksaan pada fabrikasi, di mana di sini setelah suatu gambar rencana suatu bejana tekan itu disahkan oleh Dirjen dari Binwasnaker untuk Depnaker Trans RI, maka proses pembuatannya dapat mulai dikerjakan. Nah, pada saat mulai proses pembuatan ini seharusnya dilakukan pengawasannya secara kontinu atau berkelanjutan oleh pengawas dari ketenaga kerjaan spesialis dari pesawat uap dan juga bejana tekan, atau bahkan dari ahli K3 spesialis pesawat uap dan juga bejana tekan yang memiliki SKP dari Menteri untuk Tenaga Kerja. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan pertama, yaitu pemeriksaan pertama ini wajib dilaksanakan sesuai standar pemeriksaan yang berlaku sebelum suatu bejana tekan diterbitkan oleh pengesahan pemakainya oleh instansi yang berwenang. Kegiatan yang dilaksanakan oleh petugasnya yaitu yang pertama ada pemeriksaan kelengkapan berkas, yang kedua pemeriksaan visual konstruksi dan alat pengamannya. Lalu ketiga ada recalculation perhitungan kekuatan konstruksi dengan menggunakan formula atau rumus yang diakui. Kedua, pengecekan NDT kembali jika dianggap perlu dengan bantuan pihak ketiga. Yang kelima ada pengujian hydrostatic test. Yang keenam ada pengujian kartu penutup atau tingkat pengaman pada bejana tekan. Selanjutnya ada pemeriksaan berkala untuk bejana tekan. Pemeriksaan berkala untuk bejana tekan ini wajib dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Untuk bejana tekan yang menampung klorin atau senyawa klorin itu dilaksanakan pengecekannya minimal sekali dalam setiap 2 tahun. Yang terakhir ada pemeriksaan khusus, di mana dari peraturan perundang-undangan itu pada pemeriksaan awal berkala atau khusus, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah wewenang dari pengawas ketenagakerjaan, spesialis pesawat uap dan bejana tekan, atau kita singkat sebagai Depnaker atau Disnaker. Nah, pemeriksaan khusus ini wajib dilaksanakan apabila yang pertama terdapat kerusakan atau sedang mereparasi bejana tekan tersebut. Kedua, melakukan modifikasi pada setiap bejana tekan. Yang ketiga, terjadi suatu ledakan pada bejana tekan. Sekian yang dapat kami sampaikan untuk K3 dan safety hazard pada bejana tekan. Apabila ada salah kata ataupun materi yang kurang lengkap, kami mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.